Kak Ahmad bagi tugas untuk bertanya kepada Kak Bagus dan Kak Pembina. Ya utamanya sih pembinanya juga ada yang pembina putra. Kalau memang apa adanya ada, ya tidak masalah. Ya, jadi kami mohon maaf sebelumnya apabila dari pertanyaan-pertanyaan ini sengaja kami rekam untuk dokumentasi kami. Nanti insya Allah kurang lebih aja seperti yang lalu, mungkin ada sedikit tambahan untuk pemantapan. Itu sambutan awal saya, nanti bisa dilanjutkan oleh Kak Ahmad sebagai wakil satu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak, di sini nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum nanti lanjut masalah pertanyaan-pertanyaan, kita minta dulu dari Nabi Gus dan Linda dan berikan dua kata-kata dalam kedatangan kami ini. Apakah betul-betul mendadak, apakah betul-betul yang membuat kerepotan untuk para gugus depan menyiapkan hal-hal yang kami minta dan kami inginkan. Silakan kak. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang datang dari Kuaran untuk mengadakan penilaian 3 besar, dan kami berterima kasih kalau ternyata sekolah kami masuk 3 besar. Sungguh di luar dugaan kami, karena kami adanya seperti ini. Jadi bisanya apa itu yang dikerjakan. Nah, kalau kakak tadi bertanya bagaimana tentang kehadirannya saat ini, apakah membuat repot? Tentu saja tidak. Kami bersyukur sekali karena kakak mau mengunjungi kami untuk kelanjutan penilaian di Kuaran ya. Jadi sungguh-sungguh tidak etis kalau kami bilang merepotkan. Tentu saja tidak, sangat tidak merepotkan. Kami juga menginginkan pramuka ini selalu berkembang. Jadi dengan adanya kehadiran kakak-kakak kami untuk membina atau memberikan saran-saran yang baik, kami sangat senang sekali supaya pramuka kami juga semakin meningkat ke depannya. Terima kasih kakak. Oke, kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan yang ini yang untuk pembina nanti saya tanya. Esti? Silakan, siapa yang mau ditanyakan? Memang Ya, Yang mana? Isti aja kali. Oke, Esti. Baik, terima kasih untuk Esti. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tentang mekanisme tentang pelatihan di gugus depan itu bagaimana kak? mekanisme kegiatan Di pelatihan di gugus depan. setiap minggunya latihan di penjadwalan khusus dulu terbuka rapat penentuan jadwal untuk kita bisa kapan itu mempraktikkan kami juga termasuk melakukan siswa-siswanya yang mampu begitu kita melakukan. Oke, terus untuk kendala-kendalanya apa nih? Kendalanya lebih ke pembinaan sih Pak. Juga kurangnya dari teman-teman juga yang misalnya hanya berpatokan sama inilah biasa pramuka itu belajar gitu. Jadi kekurangan anggota sih sebenarnya. Sisi dia karena gak mayoritas banyak perempuan di sini kan, orang adanya laki-laki. Tapi kalau sekarang lumayan lah, sudah mulai ada nih 3 orang masuk, jadi mungkin lebih bisa kali ya. Untuk ada temannya mereka untuk mengerjakan. Oke, untuk selanjutnya kak, selama ini masalah pembinaan di gugus depan, apa saja sih yang sudah diberikan kepada anak dan motivasi dalam sebagai pembina? Ada kak sedikitnya untuk para pembina diberikan pembekalan? Pembekalan tentang setiap kegiatan pertama mingguan, dimana kita membangun siswa untuk tetap bersinergi, bersemangat, membangun siswa tetap supaya mau ingin lagi pelatihan lagi, bertemu lagi, berjumpa lagi, gimana mencapai kenyamanan dia selama melakukan kegiatan pramuka di setiap minggunya. Motivasinya yaitu ditambah kegiatan-kegiatan yang speaking, kita mau kegiatan yang memang ada di SKU. Oke kak. Mau bertanya
pada Kak Mabikus. Yang saya tanyakan secara umum, apabila Budek akan membuat suatu kegiatan, mau kegiatan itu setari atau bersami malam untuk khusus pramuka, apa-apa saja yang biasa yang Kak Mabikus ketahui untuk persiapannya apa saja gitu. Untuk peserta Keseluruhan. secara keseluruhan yang pasti peralatan mereka untuk bersiap berkemah gitu ya, itu sudah pasti. Kemudian untuk perbekalan mereka juga, kemudian untuk segala tendanya udah termasuk di situ toh. Lalu ya persiapan kita juga di sini ya, apa saja yang kami pikirkan untuk melengkapi itu semua, kakak pembinanya juga itu yang menyatakan persiapan fisik juga tentunya. Mungkin Pak Pembina bisa nambahkan. Biasanya penutupan kegiatan itu kami dengan doakan dulu depannya, walaupun belum biasa tidak atau belum masuk dulu kami apa aja yang kita lakukan, hari apa aja kita lakukan kegiatan itu. Nah baru kita sama-sama berbagi tugas di bagian ini dulu sebagai kepala bagus memberikan misalnya ujangan ini kegiatan ini yang harus dilaksanakan sepertinya kalau saya sani cuma diumumkan dan diwacanakan sama ya, bukan kegiatan itu bukan hanya untuk siswa aja, tapi juga beritahu ke orang tua juga jika ada kegiatan itu ada seperti ini Iya. Menurut Kak Mabikus, setiap kegiatan ini perlu nggak ditaruhkan kepada Waran dan Babin sebagai orang yang di luar dari itu, kira-kira perlu nggak disampaikan kalau misalnya di sini ada acara pramuka bersari atau bersama? Oh iya, pasti. Itu sudah pasti kalau kita seandainya mengadakan kegiatan khusus di sekolah ini, perlu banget. Supaya mungkin juga ada pembinaan atau apa-apa aja yang mau dilengkapi. Sering juga kan kita minta bantuan dengan Kak Rijal. Tuh, jadi seperti itu, seandainya di sini punya acara, pasti kita harus kerjasama juga dengan Koran. Jadi dalam kegiatan ini untuk pembinaan dewasa, bagaimana sih dari Mabikus menyiasati agar para pembina nantinya itu ke lapangan tidak ada kendala? Pembinaan dewasa ini yang mana maksudnya ini sih? Usia mana? Dulu. Untuk dulu, supaya tidak ada kendala. Oh iya. Ya tentu saja mereka harus diberikan pembekalan dulu, dapat ilmunya dulu. Nah kalau sudah dapat ilmunya baru mereka bisa juga mengembangkan di lapangan. Yang kami ini yang masih sangat kurang itu hubungannya ini belum, tapi banyak yang berkecimpung di kepramukaan. Jadi kalau mau harus melibatkan mungkin kita akan tergantung pelatih ya, tergantung siswa yang akan ikut di dalam ekskul kepramukaan ini. Kalau banyak juga ya mungkin gurunya juga harus kami tambahi juga yang terlibat di kepramukaan. Dan alhamdulillah sekarang cowoknya sudah bertambah di tahun ini, jadi bisa dilibatkan. Kalau selama ini kita kesusahannya cari pembina pramuka, ini sudah ada masuk 3 orang, jadi akan mudah bagi kami untuk menambah personil pembina laki-laki. Terus untuk pembina Gus Depan ada berapa sih Kak? Yang Untuk pembina orangnya ketiga itu aja Pak, 1 pembina pramuka. Pak tahu masih ikut ya? Masih, nah berarti 5 orang, 2 laki, 3 perempuan. Hari apa aja Kak latihan? Biasanya hari Sabtu Dan pembinanya yang kadang Jumat. Nah, dulu hari Sabtu, sekarang bergeser menjadi Jumat. Hari itu dulunya Sabtu. ketika latihan itu pembinanya yang turun berapa? Rata-rata mereka bertiganya aja. Termasuk yang pembina putra ada gitu. bukan topik Iya. Kak Pelit
kadang ada sedikit. ya tapi jarang karena dia mungkin sibuk kali ya. Nah, terus lanjut untuk guru di sini ada berapa Kak? Dan jumlah siswa ada berapa? Jumlah siswa 639. Gurunya sekarang menjadi 34 orang. Tambah tekniknya 5. Itu ya Kak ya? Yang Pak, Sudah termasuk semua sudah kan? Menurut kakak sebagai kamatikus, apakah pembina itu wajib minimal ya tahulah tentang pramuka, sebagaimana mestinya guru pun yang mungkin baru mengajar wajib tahu tugas pokok sebagai guru. Nah, apakah dia sebagai pembina pramuka minimal wajib mengetahui secara umum pramuka? Kira-kira menurut kakak gimana? Iya, tentu saja harusnya seperti itu. Namanya juga menjadi ketuanya ya, wajiblah harus mengerti. Nah, sehingga kalau ada nanti pelatihannya KMD sama KML, ya kalau bisa dibuka. Apa aja tuh Kak, kira-kira yang harus mereka kuasai minimal? Untuk pembinanya nih ya. Ya, mereka ya artinya kan selain Ya paling tidak lambang-lambang kepramukaan itu mereka bisa segala tepuk pramuka, segala yang berkaitan dengan yang dasar-dasarnya aja dulu lah. Itu harus mereka ngerti. Nah, pada umumnya kan guru ini hari-hari kan sudah bikin-bikin tepuk pramuka masing-masing di kelas. Ya. Gitu. Tapi paling tidak mereka juga harus menguasai lambang-lambang pramuka itu apa kegunaannya gitu ya. Kemudian pakaiannya itu juga, kalau pada L-nya gimana, pada H-nya gimana, paling tidak kan dia bisa membedakan itu. Nah itu. Kemudian mereka juga mungkin harus tahu juga pembinanya ini, ya mereka juga harus tahu berbaris itu gimana, jangan juga sampai mengajar yang salah kan gitu. Jadi harus mereka dulu yang dibenahi baru terjun ke lapangan. Jangan sampai dia sendiri tidak tahu balik kanan, hadap kanan. Itu berlaku untuk semua guru Kak, karena semua guru adalah pembina. Benar aja. Ya, apakah di sini begitu Kak? Seharusnya seperti itu. Ya. Yang sudah terlaksana, apakah sudah terlaksana? Sudah terlaksana Pak? Untuk gurunya rasanya belum semua ya, untuk tahu lambang-lambang pramuka itu. Ya, belum. Tapi kalau untuk yang salah pramuka, baru mungkin sebatas itu yang mereka sering kasih di kelas. Selanjutnya untuk KISP tentang mekanisme tentang kenaikan tingkat, apakah sudah pernah dilaksanakan di sini Kak? Belum, selama saya belum. Belum. Kayak Belum ya? Kenaikan derajatnya belum juga. iya. Memang belum terus juga sih sebenarnya untuk SKU-nya. Masih butuh ininya. Yang sudah KMD dan KML ada berapa ini? Baru istri rasanya. Karena yang lainnya memang belum ada ini. Belum semuanya. Baru dia. Jadi yang paling tinggi pangkatnya dia. Oke, Kak. Nah, ini seandainya saja, apabila nantinya 01 mendapat ranking yang pertama, apa persiapan yang harus kakak siapkan? Tergantung kebutuhan. Yang dibutuhkan apa? Kami siapkan itu. Iya. Oke. Ya. Apakah di sini sudah ada peserta didik pada kita pembina ya Pak? Untuk siswanya punya nggak ada sih. Tapi kalau itu untuk usia masih ada dari pembina kita yang masih melakukan untuk usia. Untuk usia dari guru, Iya, guru ada usia masih ada.
maka perlu nggak adik-adik kita penggalang ini tetap berada di bus depan kita ketika dia sudah di tingkat selanjutnya SMP, tingkat SMA, perlu nggak? Atau dan tambahannya bagaimana kerja kerasnya juga untuk merekrut mereka agar tetap pernah melaksanakan itu. Itu sempat di tahun 2020 sebelum COVID itu sempat tuh ada yang tingkatan lulus dan masih ada bekerja sama tim kami guru masih berlombangan guru kami, cuman karena mungkin alih sibuk dengan dia dari sekolahnya mungkin dia makanya sering kurang, dan akhirnya di zaman COVID ada COVID nggak ada turun-turun lagi jadi akhirnya cuma senggol aja akhirnya. Cuma untuk tahun ini sih mencoba untuk bisa merekrut kembali anak-anak yang udah lumayan berprestasi lah, sebenarnya bisa membantu hidup. Pengennya sih itu, dari dulu juga pengen gitu karena udah gitu kurang duitnya. Cek. Ya benar. Tadi pakai baju. Oke, artinya di sini kita ada pertanyaan. Nah, satu ini Kak, yang lebih penting, apakah atribut anak-anak itu sudah bisa diberikan penjelasan kepada anak-anak, dan apakah anak-anak sudah menyesuaikan tapera? Jawab aja Kak. Silakan. Silakan, atau Bina atau Pak Bigus, silakan. Biasanya kan pembinaannya yang sudah memikirkan itu kan, gimana? Kalau untuk dari materi kegiatan pengenalan atribut dan pengenalan keseharian itu sudah dihimbau untuk seluruhnya kelas 1 sampai 6 menggunakan kacu, walaupun tidak dia mengikuti kegiatan pramuka, sudah dihimbau untuk pengenalan paling tidak dia menggunakan kacu dan sebagainya. Tapi kalau untuk dari disiplinan yang ikut ekstrakurikuler pramuka ya sudah dihimbau wajib. Baik Kak, terima kasih. Tadi jawabannya ada beberapa hal yang sudah kami catat, beberapa hal untuk pertanyaan ini. Yang jelas ini jadi bahan pertimbangan kami untuk yang mana yang terbaik untuk nanti yang akan lanjut ke tingkat kota dan menghadapi 10 kecamatan, 20 pasukan penggalang nantinya akan bertanding nantinya. Kalau memang insya Allah di sini apa yang kami minta, tapi kami akan masuk ke satu besar, artinya 20.000 itu nanti akan bertanding. Nah, jadi kalau memang siap-siap, siapkan nanti yang akan masuk, siapkan, kami kita siapkan nanti penggalang yang betul-betul bisa terjun ke lapangan. Nah, di hal ini bukannya hanya sampai sini aja, sampai 3 provinsi dan nasional. Nanti tinggal SD menghadapi SMP. Ini kan. Ini saat ini yang hanya melaksanakan monitoring pada penilaian itu cepat hanya 2 keluaran saja dulu. Keluaran lain menyusul karena dia kagetan karena kemarin kajian dipanggil oleh wali kota, siapkan anggota dan gugus depan yang terbaik. Makanya kami langsung dadakan dan menunjuk, dan kami panggil Kanita, KIP dan yang lain rapat dadakan dan persiapan untuk menemukan gugus depan yang terbaik ini kan. Jadi hal ini kami juga merasa terdesak juga, waktu pun mepet dan mempersiapkan anak-anak bagi rapot dan liburan. Makanya kami gencar waktu-waktu, dan saya pun ikut ambil karena tanggung jawaban saya di lapangan. Gayanya. Oke, habis ini kita minta data yang kami minta siapkan, yang sudah disiapkan data-data untuk gugus depan tadi, 2 rangkap, 1 rangkap untuk sekolah, 1 rangkap yang kami bawa. Ini kan. Itu aja dari saya. Ya. Ada tambahan dari Kak Bidus, silakan. Saya kalau misalnya ada kesan-kesan. Iya, pesannya jadi spot jantung. karena pertanyaan itu serba mendadak, jadi nggak ada persiapan untuk apa yang mau dijawabkan gitu ya. Tapi ya memang kita selaku pembinanya tentu saja harus siap ya. Kapanpun ditanya, karena memang kita harus bicara sesuai adanya seperti itu. Jadi ya kami berharap sebagai, karena Bu Nita juga sudah mulai
terlibat aktif. Nah, mudah-mudahan semua bisa dilengkapi dengan baik. Itu harapan kami, dan kakak-kakak pembinanya ini juga bisa kerjasama lebih baik lagi. Oke Kak, untuk yang jelas ya saat ini yang kami minta adalah berkas yang kami akan bawa